Sedayu, sang bunga desa yang dijuluki si bahu lawean, karena para suaminya yang meninggal secara tak wajar tak berapa lama setelah pernikahan mereka. Apa yang terjadi dengan Sedayu? Kisah horor ini berlatar belakang adat budaya Jawa yang kental. Ditulis oleh K. Evi Silma. Fakta Sejarah mencoba membacakannya. Dan ini dia selengkapnya. Kurang lebih dalam tempo 2 bulan setelah mereka mulai saling berbalas surat, akhirnya Sedayu pun menerima pinangan Mahesa. Sedayu tak yakin alasan apa yang membuatnya menerima pinangan itu, mengingat perkenalan mereka yang baru seumur jagung. Mungkin karena ia memang ingin segera terlepas dari bayang-bayang Aji Saka. Namun, toh Sedayu tak menyesali keputusannya. Mahesa berasal dari keluarga baik-baik dan terpandang. Ia pun memperlakukan Sedayu dengan sangat baik. Gadis itu tak punya alasan untuk menolak pinangannya. Pernikahan itu dilangsungkan secara sederhana di Surabaya, di rumah orang tua Mahesa. Selepas acara resepsi, Mahesa pun memboyongnya ke sebuah rumah sederhana miliknya sendiri yang terletak di pusat kota Surabaya. Rumah itu berjarak 30 menit bersepeda motor menuju tempat Mahesa bekerja di sebuah agen percetakan surat kabar. Sejak awal Mahesa sudah menawarkan agar Nyai Sumirah mau tinggal bersama mereka. Sedayu dan Said juga menyetujui usulan tersebut. Sedayu memikirkan keselamatan ibunya bila Ki Sutopo terus-menerus datang ke rumah itu untuk menagih hutang saat Nyai Sumirah sedang sendirian. Namun, perempuan itu menolak untuk hijrah ke Surabaya karena masih ingin berjualan di pasar dan memasak di tempat hajatan. Pelangganku yang sudah lumayan banyak pasti akan merasa kehilangan bila aku pindah, dalihnya. Akhirnya Nyai Sumirah setuju untuk meninggalkan rumah mereka dan tinggal bersama kerabatnya, masih di kampung Girilaya. Rumah itu pun kosong sekembalinya Nyai Sumirah dari pernikahan Sedayu. Mahesa bekerja sebagai kepala editor di kantornya. Pekerjaan itu tak jarang membuatnya lembur dan meninggalkan Sedayu sendirian di rumah. Namun Sedayu tak takut lagi. Sejak meninggalkan Girilaya, ia tak pernah dihantui oleh sosok Aji Saka lagi, baik dalam mimpi maupun penampakan mengerikan. Mahesa yang selalu berpikir logis pun menganggap peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh sang istri hanyalah merupakan sebuah halusinasi belaka yang dikarenakan oleh rasa bersalah dan kehilangan yang mendalam. Itu sebabnya ia menjadi yakin sekali Sedayu akan baik-baik saja setelah menikah dan tinggal bersamanya. Sedayu mengatakan kepada sang suami bahwa ia ingin bekerja sekedar untuk mengisi waktu luang, mumpung mereka belum punya momongan. Mahesa setuju akan usul itu. Ia pun menunjukkan bagian lowongan pekerjaan di surat kabar yang dicetak di perusahaannya. Sedayu memilih lowongan pekerjaan sebagai pegawai di sebuah cabang toko batik Jogja yang berada di Surabaya. Mahesa pun mengantarkannya ke sana. Segera saja sang pemilik toko meminta Sedayu untuk mulai masuk kerja pada keesokan harinya. Biasanya ia akan berangkat kerja setelah sang suami berangkat. Sedayu akan berangkat pukul 8 pagi dengan mengendarai dokar dan akan tiba di rumah sebelum pukul 5 sore. Mungkin nanti malam aku akan lembur, Dek, ujar Mahesa sembari menghirup kopinya. Baiklah, Kang. Mau kubawakan bekal makanan lebih banyak? Gak usah, Dek. Nanti sore atau selepas maghrib aku bisa minta tolong Lek Pardi yang ngebantuin di kantor untuk membeli makanan buatku sekaligus pegawai lain yang lembur juga. Sedayu mengangguk. Ia menyiapkan tas kerja dan sepatu sang suami sembari menunggu Mahesa menghabiskan sarapannya. Lelaki itu memeluk dan mencium dahi Sedayu sebelum menghidupkan sepeda motornya. Tak lama kemudian Mahesa pun berangkat. Sedayu segera membereskan bekas sarapan mereka lalu bersiap untuk berangkat juga. Seperti biasa di tanggal muda, toko selalu ramai dengan para pembeli. Meski hujan deras mengguyur Surabaya sejak pagi tadi, namun tak menghalangi sedikit pun niat orang-orang untuk berbelanja. Sedayu sibuk seharian. Nyaris sepanjang hari, ia berdiri untuk melayani pembeli. Pukul 5 lebih ia baru tiba di rumah.
betis dan telapak kakinya nyeri luar biasa. Selepas mandi dan makan, Sedayu sibuk memotong-motong kain batik di ruang tamunya. Sedianya kain batik yang ia beli dari toko tempatnya bekerja itu akan dibuatnya menjadi sebuah kemeja untuk sang suami. Sedayu mulai menjahit dengan tangannya. Dalam hati ia berharap suatu saat akan mempunyai cukup uang untuk membeli mesin jahit. Radio yang ia letakkan di atas bufet kaca sedang memutar lagu-lagu kesukaannya. Sedayu bernyanyi kecil mengikuti irama lagu. Hujan masih terus mengguyur dan kini malah semakin bertambah deras. Saluran got di depan rumah Sedayu mulai meluap, membanjiri jalanan kampung. Suasana di luar sunyi senyap, hanya terdengar gemuruh angin dan petir yang menyambar-nyambar, membuat gelombang radio mulai tak stabil. Lagu-lagu yang diputar mulai terdengar berkerosak, bising. Dengan jengkel Sedayu mematikan radio bertenaga baterai itu. Malam semakin larut, hujan belum juga reda, dan ruang tamu pun semakin dingin. Sedayu sudah mulai menguap berkali-kali. Tanpa sengaja menusuk jarinya dengan jarum sebanyak 3 kali. Ia pun akhirnya menyerah. Dikemasinya kain-kain itu lalu ditumpuknya dengan rapi di kursi tamu. Toh besok ia libur, banyak waktu luang untuk meneruskan menjahit kemeja itu. Ia mematikan lampu minyak di ruang tamu, memastikan pintu dan jendela sudah terkunci, lalu membawa radionya ke dalam kamar. Setelah kembali dari kamar mandi, Sedayu pun berbaring dengan nyaman di atas ranjang. Ia berusaha untuk tidur, namun matanya begitu sulit terpejam. Ia hanya berharap Mahesa akan segera pulang. Sedayu berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit kamar. Suara air hujan menimpa genteng tepat di atas kepalanya, terdengar begitu berisik. Sedayu memalingkan tubuh dan menarik selimutnya. Ia memejamkan mata. Meski pikirannya sepenuhnya terjaga, ia hanya berharap bisa mendengar panggilan Mahesa untuk minta dibukakan pintu, meski ia sudah tertidur lelap. Selama ini di saat lembur Mahesa paling lambat pulang sebelum pukul 12 malam. Namun kali ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari dan suaminya belum juga kembali. Sedayu menjadi begitu gelisah. Ia hanya berdoa semoga sang suami tak mendapat masalah dalam perjalanan pulang. Akhirnya Sedayu pun jatuh tertidur. Tubuhnya terasa sangat lemah, lelah. Namun tiba-tiba ia terbangun saat mendengar suara kerosak dari radionya. Sedayu membuka matanya dengan linglung. Suaminya belum kembali, meski hampir pukul 2:30 dini hari. Ia merasa aneh. Bagaimana mungkin radio itu kembali menyala? Ia yakin sekali sudah mematikan radio itu sebelum masuk ke dalam kamar. Terdengar suara kerosak yang semakin keras, lalu mengecil, dan kemudian keras lagi, melengking-lengking. Seolah ada yang memainkan radio itu dengan cara memutar-mutar tombol volumenya ke kiri dan ke kanan. Dengan jengkel Sedayu mematikan radio itu dan melanjutkan tidur. Namun, beberapa menit kemudian, tiba-tiba suara kerosak keras terdengar lagi. Radio itu menyala sendiri. Sedayu pun kembali terbangun. Saat tangannya hendak memutar tombol untuk mematikan radio itu, tiba-tiba saja, Tolong aku Sedayu." Terdengar ucapan lirih dari radio yang kemudian tertimpa kerosak keras lagi. Sedayu membelalak. Ia tak mempercayai pendengarannya. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. "Tolong!" Seketika tubuh Sedayu gemetaran. Ia meraih radio itu lalu membantingnya hingga membentur dinding rumah. Radio itu mendarat di lantai dengan bagian depan yang pecah, dan baterainya berhamburan dan menggelinding di bawah meja rias dan tempat tidurnya. Sedayu menangis terisak. Ia ketakutan, gelisah dan cemas. Hatinya bertanya-tanya, mengapa hingga hampir menjelang subuh sang suami belum juga kembali? Sedayu mengerjap saat sinar matahari pertama menembus jendela dan menyilaukan matanya. Ia mendengar suara sepeda motor suaminya yang berhenti di depan rumah. Lalu disusul dengan ketukan pintu. Senyumnya seketika mengembang. Mahesa telah pulang. "Sebentar, Kang," teriaknya sembari membenahi rambutnya yang aut-autan. Sedayu sangat girang saat membukakan pintu. Namun seketika senyuman itu lenyap saat mendapati bahwa yang datang bukanlah Mahesa, melainkan seorang lelaki dengan pakaian dan rambut yang tersisir rapi. Ia datang bersama dengan 2 orang anggota polisi yang berboncengan sebuah sepeda motor lain. Sedayu menatap berganti-ganti kepada sepeda motor sang suami dengan ketiga lelaki di hadapannya.
Ia kebingungan. Maaf, sampean siapa? Dan mengapa datang dengan kedua orang polisi ini? Lalu mengapa sampean membawa sepeda motor suami saya? Sedayu memberondong lelaki itu dengan sejumlah pertanyaan. Lelaki itu tersenyum kikuk. Ia memandang kepada kedua orang polisi itu, seolah meminta bantuan. Namaku Harun, Mbak Yu, teman sejawat Mahesa. Bapak-bapak polisi ini datang ke kantor kami untuk bertanya di mana alamat rumah Mahesa. Itu sebabnya aku mengantar mereka kemari. Bisakah kami bertemu dengan Mahesa? Kakang Mahesa belum pulang. Kepanikan mulai merayapi tulang punggung Sedayu. Firasat buruk mulai menghinggapinya. Salah satu polisi itu mendekat dan mulai berbicara pada Sedayu. Selamat pagi, Bu. Dini hari tadi sekitar pukul 3, kami menerima laporan bahwa ada sebuah sepeda motor yang tergeletak begitu saja di atas jembatan Kaliwiso yang sedang banjir bandang. Menurut data kami, sepeda motor ini milik Bapak Mahesa. Apa betul demikian? Iya, betul, itu sepeda motor suamiku, Pak. Lalu di mana dia sekarang? Sedayu terus bertanya. Justru itulah kami kemari untuk menemui suami sampean dan bertanya mengapa meninggalkan sepeda motornya begitu saja di tengah jembatan. Mulut Sedayu menganga. Sejenak ia kebingungan harus menjawab bagaimana. Tapi sejak kemarin pagi suamiku berpamitan untuk berangkat kerja dan belum kembali hingga saat ini, Pak, jawab Sedayu. Ketiga lelaki itu pun saling berpandangan. Mereka juga sama bingungnya dengan Sedayu. Sampean yakin? Tanya polisi yang lain. Yakin sekali, Pak. Kemarin suamiku pamit akan lembur di kantor. Aku menunggunya hingga menjelang dini hari. Aku tertidur saat menjelang subuh tadi. Iya, Mbak Yu. Memang semalam kami lembur. Kami bersama-sama meninggalkan kantor sekitar pukul 11 malam. Lalu kami berpisah di pertigaan Demangan. Itu terakhir kalinya aku bertemu dengan Mahesa, selah Harun. Kedua polisi itu tampak berunding sebentar. Kalau begitu, kami akan membawa sepeda motor ini ke kantor polisi sebagai barang bukti sampai kami menemukan Pak Mahesa. Lalu apa yang harus aku lakukan, Pak? Sedayu benar-benar tak mampu berpikir lagi. Sampean tunggu saja di rumah. Nanti akan kami kabari bila kami sudah menemukan Pak Mahesa, atau tolong kabari kami bila ternyata Pak Mahesa sudah pulang terlebih dahulu. Minta beliau untuk mengambil sepeda motornya di kantor polisi. Sekarang kami pamit dulu, sekalian mengantarkan Pak Harun kembali ke kantor. Permisi, Bu. Harun mengangguk penuh rasa simpati kepada Sedayu yang termangu tanpa kata. Saat ia menutup pintu, baru disadarinya semua tetangga telah keluar dari rumah mereka dan menatap ke arah Sedayu dengan tatapan bertanya-tanya. Kedatangan dua orang anggota polisi ke sebuah rumah pada pagi buta memanglah bukan kejadian yang biasa setiap hari mereka saksikan. Sementara itu, sejak kepergian Harun dan kedua polisi itu, hati Sedayu semakin gelisah tak menentu. Ia sedih, ketakutan, dan berdoa semoga tak ada musibah yang menimpa sang suami. Seharian ia berjalan bolak-balik di dalam rumah. Beberapa kali ia menyibakkan tirai dan melongkok ke jendela atau membuka pintu saat mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Mahesa. Namun lelaki itu tak jua muncul di rumah mereka. Tok-tok. 2 kali ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Tak ingin merasa kecewa untuk kedua kalinya, Sedayu pun bertanya, "Siapa?" "Aku Bu Siwi, Jeng." Sedayu membukakan pintu untuk tetangga seberang rumahnya itu. Sejak Sedayu datang dan menempati depan rumah mereka, perempuan berusia sebaya Nyai Sumira itu sudah menunjukkan sikap yang ramah dan perhatian kepadanya. "Sampean ndak apa-apa toh, Jeng?" tanya Bu Siwi, tangannya mengelus lengan kiri Sedayu. Luapan emosi yang sejak tadi pagi ditahannya kini tumpah tak terbendung lagi. Sedayu menangis terisak dalam pelukan Bu Siwi. Bahunya terguncang-guncang. Dengan sabar Bu Siwi menunggu tangis Sedayu mereda. Ia hanya diam sembari mengelus punggung Sedayu. "Sabar, Jeng. Coba ceritakan padaku apa yang terjadi." Sedayu menutup pintu depan dan duduk di kursi ruang tamu. Bu Siwi duduk di sebelahnya dengan sebelah tangan merangkul bahu Sedayu. Sedayu menceritakan maksud kedatangan polisi itu mencari suaminya. "Jeng, tak mungkin Mahesa pergi tanpa memberitahumu, bukan?" "Enggak, Bu. Kang Mahesa tidak pernah bersikap seperti itu.
Ia selalu bilang kepadaku sebelum pergi kemanapun. Memangnya kenapa, Bu? Bu Siwi menarik nafas dalam. Matanya menatap Sedayu penuh iba. Sepeda motor itu ditinggalkan begitu saja di tengah jembatan, sedangkan semalam hujan turun sangat deras. Air sungai meluap hingga nyaris menyentuh jembatan. Apakah Nama Esa bisa berenang? Pertanyaan tak terduga itu membuat Sedayu terhenyak. Aku ndak tahu, Bu. Aku ndak pernah bertanya, dan dia juga ndak pernah bercerita. Apa maksud Ibu adalah? Sedayu tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Ia langsung kembali terisak. Apakah sampai ndak berpikir bahwa mungkin saja Nama Esa tergelincir dari atas sepeda motornya karena jalan licin, lalu terjebur ke sungai dan terbawa arus? Tanya Bu Siwi. Iya, Bu, mungkin saja, tapi semoga tidak, harap Sedayu. Iya, semoga Nama Esa baik-baik saja ya, sahut Bu Siwi dengan pandangan menerawang. Nada suaranya terdengar tak yakin. Di sisi lain, malam sudah larut. Sedayu terlonjak saat terdengar suara ketukan di pintu. Pelan tapi terdengar cukup keras di malam yang sangat sunyi ini. Ia turun dari tempat tidur dan setengah berlari menuju ke pintu depan. Tak ragu lagi, itu adalah suaminya. Sedayu hafal caranya mengetuk pintu. Tergesa-gesa ia memutar anak kunci dan menarik grendelnya. Ia sangat tak sabar ingin memeluk lelaki itu. Mahesa berdiri di ambang pintu dengan pakaian yang basah. Kulitnya berwarna pucat, bibirnya membiru, dan tubuhnya menggigil kedinginan. Terdengar suara gemeletup dari giginya. Air menetes-netes ke atas keset di depan pintu dari kemeja dan celananya yang melekat di kulit. Malam mendung meski tak jua turun hujan. Namun Sedayu heran mengapa suaminya bisa basah kuyup seperti ini. Ayo buruan masuk, Kang, dingin di luar. Sedayu membuka pintu lebar-lebar dan menyisih untuk memberi jalan. Ia urung memeluk Mahesa. Lelaki itu diam saja. Ia melangkah ke dalam ruang tamu dengan kaku. Air yang menetes membuat lantai ruang tamu kini menjadi basah. Anehnya tetesan air itu bukan semakin mereda, namun malah semakin deras, mengucur dari pakaian dan sekujur tubuh Mahesa. Sedayu terpana melihat pemandangan ganjil itu. Ia ingin mengambilkan handuk, namun kakinya terasa berat untuk digerakkan. Di hadapannya, secara perlahan, tubuh Mahesa menggelembung, semakin membesar dan terus membengkak. Kulit lelaki itu berubah menjadi berwarna pucat kebiruan. Bau amis nan menjijikan menguar dari tubuh Mahesa, begitu menyengat indera penciuman, hingga membuat Sedayu terbungkuk-bungkuk, menahan rasa ingin muntah. Bau itu seperti bau daging busuk yang terendam air selama berhari-hari. Setengah mati Sedayu ingin berlari menjauh, namun kakinya serasa tertancap kokoh ke dalam tanah. Sedayu semakin syok tatkala melihat kulit sang suami perlahan mulai terkelupas karena tak mampu menahan tubuhnya yang terus membengkak. Bahkan di sana sini mulai terdengar suara robekan kulit Mahesa. Tubuh Mahesa mulai bergelambir, seolah menampung jutaan liter air di bawah kulitnya. Tolong aku, Sedayu. Mahesa mengulurkan tangan. Lengannya tampak bergelambir, penuh dengan air di bawah kulitnya. Sungguh menjijikkan. Sedayu membuka mulut hendak berteriak, namun sekonyong-konyong air bah datang bergulung-gulung, menghantam pintu rumah hingga jebol. Sedayu yang terjebak dalam pusaran air mencoba menggapai-gapai sambil berteriak, meminta pertolongan. Namun tak ada suara apapun yang keluar dari bibirnya. Saat Sedayu berteriak menyebut nama Tuhan, tiba-tiba saja ia sudah berada di atas ranjangnya. Sedayu bangkit dari tidurnya dalam keadaan bersimbah air mata. Mimpi itu terasa nyata dan membuat jiwanya terguncang. Sudah 2 malam Mahesa tak kunjung pulang. Mungkinkah mimpi itu merupakan sebuah pertanda buruk yang menimpa sang suami? Sedayu seperti merasakan deja vu. Mimpi-mimpi buruk tentang Aji Saka dan kini tentang Mahesa. Keduanya meminta pertolongan kepadanya. Bagaimana ia bisa menolong bila tak tahu pasti hal apa yang menimpa mereka? Pada hari kelima, sore itu Harun datang mengunjungi Sedayu. Bersamanya ikut pula Pak Andi, pimpinan redaksi mereka. Kedua lelaki itu baru saja pulang kerja
dan sengaja mampir untuk mencari tahu berita tentang Mahesa. Sudah 5 hari Mahesa tak masuk kerja dan tak menelpon ke kantor. Apakah belum juga ada kabar, Bu? Tanya Pak Andi. Sedayu yang duduk di hadapan mereka hanya meremas jemarinya seraya menunduk. Tatapan matanya hanya tertuju kepada cincin kawin di jari manisnya. Belum, Pak. Aku juga masih menunggu kabar dari pihak kepolisian, jawab Sedayu lirih. Kemana ya beliau? Pak Andi menggumam. Harun lebih banyak diam. Sebuah ketukan di pintu membuat ketiganya mendongakkan kepala. Sedayu terhenyak saat melihat 2 orang anggota polisi datang. Kali ini berbeda dengan 2 orang yang datang sebelumnya. Sedayu segera bangkit menyambut mereka. Ibu Sedayu? Tanya salah seorang di antara mereka. Iya Pak, ada apa ya? Tanya Sedayu gugup. Silakan masuk Pak. Jantung Sedayu berdegup keras sekali. Ia yakin mereka datang membawa kabar tentang Mahesa. Sedayu menyiapkan diri untuk mendengar berita terburuk. Harun dan Pak Andi mengangguk, memberi salam kepada kedua anggota polisi itu. Mereka bergeser di sofa agar salah satu dari polisi itu bisa ikut duduk, sementara seorang lainnya duduk di sebuah sofa tunggal. Begini Bu, ada sesosok mayat ditemukan nelayan di daerah pantai, tersangkut di keramba ikan. Sekarang mayat itu berada di kamar jenazah di Rumah Sakit Mulia. Kami harap Ibu mau ikut bersama kami untuk mengidentifikasinya, karena ada dugaan bahwa mayat tersebut adalah Pak Mahesa. Sedayu syok. Gelombang kekalutan seketika menghantamnya. Namun ia mencoba untuk bersikap tenang dan berpikiran positif. Itu tahu baru dugaan? Hibur hati kecilnya. Perlahan disusutnya air mata yang menggenang. Sebentar ya Pak, saya siapkan barang-barangku dulu. Sedayu menuju kamarnya dan menyambar barang-barang yang perlu dibawanya. Langkahnya agak limbung karena gemetar. Secara serampangan ia memasukkan barang-barangnya ke dalam sebuah tas tangan. Ia ingin segera berangkat ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan dengan kedua orang anggota polisi itu, Sedayu tak henti-hentinya berdoa agar nanti jenazah yang dilihatnya bukanlah Mahesa. Ia berharap agar Mahesa suatu saat pulang dalam keadaan baik-baik saja. Singkat cerita, aroma khas rumah sakit segera saja menyergap penciuman saat mereka melangkah ke meja jaga. Kedua polisi itu berbincang sebentar dengan petugas jaga. Lalu sepasang perawat laki-laki dan perempuan diutus untuk mengantarkan mereka ke kamar jenazah. Jantung Sedayu berdebar-debar, tak beraturan, sepanjang koridor yang panjang menuju ke sana. Ia tak memperdulikan pandangan heran para pembesuk dan pasien yang melihatnya berjalan bersama dengan 2 orang anggota polisi. Kamar jenazah itu terletak di bagian paling belakang rumah sakit. Ruangannya terpisah dari bangunan utama rumah sakit. Di depannya terparkir sebuah mobil pengantar jenazah. 2 orang lelaki yang sedang merokok di bangku semen menatap iba pada Sedayu yang berjalan paling belakang dan tersaruk-saruk. Sesekali ia membersit air mata dan hidungnya. Dokter Ridwan ada? Tanya salah satu polisi kepada petugas jaga kamar jenazah. Beliau sedang istirahat makan Pak. Tadi beliau ada rapat lama sekali hingga lewat jam makan siang. Tapi tadi beliau sudah meninggalkan pesan bahwa kalau Bapak datang, silakan langsung saja identifikasi tanpa harus menunggu beliau, jawab petugas itu. Kelima orang itu pun bergegas masuk ke dalam ruangan jenazah, diikuti oleh petugas jaga. Perawat perempuan menuntun Sedayu untuk mendekat pada jenazah yang tertutup kain kafan dan dibaringkan di atas meja. Sejak masuk ke dalam kamar itu, bau busuk mayat berbau karbol antiseptik sudah tercium. Namun semakin mendekati tubuh jenazah, bau busuk itu semakin menyengat, mengaduk-aduk perut mereka. Sedayu menutup mulut dan hidungnya dengan sapu tangan. Ia berdoa sejenak sebelum menyaksikan jenazah itu. Sudah siap Bu? Tanya petugas kamar jenazah. Sedayu mengangguk pelan. Ia nyaris bisa mendengar detak jantungnya yang begitu kencang. Petugas itu menyibakkan kain kafan penutup jenazah, hanya sebatas di bagian wajah hingga leher. Meski kulitnya sudah koyak dan sebagian daging pipinya terbuka, namun ia masih bisa mengenalinya. Tangis Sedayu pecah. Itu memang Mahesa.
keadaan jenazah sang suami sama persis seperti yang dilihatnya dalam mimpinya. Ia terus memandangi jenazah sang suami tanpa berani memegangnya karena kain kafan itu tampak basah dan berbau busuk. "Bagaimana, Bu? Apakah ini memang Pak Mahesa?" tanya salah seorang polisi. Sedayu mengangguk pelan. "Benar, Pak." Baru saja ia hendak mundur, tiba-tiba jenazah itu membuka matanya dan berkata, "Sedayu, tolong aku." Sedayu pun jatuh pingsan. Seminggu setelah jenazah Mahesa dimakamkan di kampung halaman orang tuanya, Sedayu pun kembali ke Girilaya bersama Nyai Sumirah yang sebelumnya datang untuk melayat. Sedayu tak sanggup kembali tinggal di rumah yang pernah ditempatinya bersama Mahesa. "Kembalilah bekerja, kapanpun kau ingin kembali, kami selalu bersedia menerimamu," ujar Cik Lani, si pemilik toko batik tempatnya bekerja saat Sedayu berpamitan. Ucapan bela sungkawa pun datang dari rekan-rekan Mahesa dan pemilik perusahaan percetakan. "Datanglah sesekali kemari, Nduk, tengok ibu dan bapak," ujar ibu Mahesa seraya memeluk erat Sedayu. Tangis mereka pun tumpah. Dari Cik Lani, rekan kerja dan pemilik perusahaan percetakan, serta kedua orang tua Mahesa, Sedayu mendapatkan sejumlah uang bela sungkawa untuk bekal hidupnya. Kini ia kembali berada di rumah sederhana milik Nyai Sumirah dan ingin membantu sang ibu berjualan di pasar. Ia menolak tawaran Bu Woro untuk kembali bekerja di warung makan milik perempuan itu. Sedayu hanya merasa nyaman saat berdekatan dengan sang ibu. Ia merasa tak tahan dengan tatapan iba orang-orang. Bahkan ada pula yang mencibirnya terang-terangan dengan kalimat sindiran dan tatapan menusuk. Sedayu merasa mereka menuduhnya yang menjadi penyebab atas kematian Mahesa dan juga Haji Saka. Ibunya lah yang membuatnya merasa kuat menghadapi cobaan itu. "Yang sabar ya, Nduk. Rezeki, jodoh, kematian itu di tangan Gusti Allah," hibur Mbok Deyem saat pertama kali Sedayu kembali ke pasar. Sedayu hanya mengangguk dengan senyuman pedih. Matanya berkaca-kaca. Perempuan itu memang selalu baik kepada keluarga Nyai Sumirah. Sedayu segera saja menyibukkan diri agar tak sempat melamunkan kematian Mahesa. Masih banyak teka-teki yang belum terungkap atas kematian sang suami. Contohnya, sepeda motor yang digunakannya hanya digeletakkan begitu saja di atas jembatan. Tak ada kerusakan pada sepeda motor itu, dan mesinnya pun masih berjalan normal. Dugaan semula Mahesa menabrak atau ditabrak sesuatu hingga terjungkal ke dalam sungai, akhirnya terpatahkan. Lalu bagaimana bisa tubuh setinggi lebih dari 175 cm dan berbobot sedang itu bisa begitu saja terjebur ke dalam sungai? Polisi juga sempat menduga Mahesa sengaja menceburkan diri alias bunuh diri, tapi mereka tak menemukan alasan yang cukup kuat untuk mendorong Mahesa melakukan hal tersebut. Mahesa tak punya masalah dengan siapapun. Karirnya bagus, hubungannya dengan rekan kerjanya pun harmonis. Bahkan ia terlihat sangat bahagia dengan pernikahannya yang baru memasuki bulan ketiga. Sementara itu, Sedayu tersentak. Gerakan jemarinya mengikat sayuran mendadak berhenti. Nyai Sumirah menyadari hal itu dan menatap heran padanya. "Ada apa, Nduk? Bulan ketiga, belum genap 100 hari pernikahanku dengan Kakang Mahesa." Sedayu menggantungkan kalimatnya. Namun Nyai Sumirah sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. "Sudah takdir, Nduk. Jangan mikir yang aneh-aneh ya," hibur Nyai Sumirah. Ia seolah bisa mendengar apa yang ada di pikiran Sedayu dan berusaha tak ambil pusing akan hal itu. "Ini bukan suatu kebetulan, Bok. Mereka meninggal sebelum genap 100 hari pernikahan kami." Nyai Sumirah menghela nafas. Ia ingin menyanggah, namun hati kecilnya membenarkan ucapan Sedayu. "Simbo akan pergi sholat sebentar," ujar Nyai Sumirah seraya bangkit untuk menuju musola. Sedayu mengangguk. Ia kembali sibuk melayani pembeli yang datang. "Loh, kamu berjualan lagi, Sedayu?" Seorang perempuan berdandan menor menyapanya dengan sikap yang dibuat-buat. Sejak dulu, Kanti,
Kanti selalu iri dan cemburu pada kecantikan Sedayu. Ia selalu menganggap dirinya lah yang lebih pantas menjadi primadona di kampung mereka. "Iya Mbak Yu, mau beli apa?" tanya Sedayu datar. "Enggak, aku cuma lewat dan lihat kamu jualan lagi, makanya aku mampir," jawabnya sinis. "Baiklah kalau begitu." Sedayu kembali duduk. Kebetulan tak ada pembeli lain yang harus dilayaninya. Kini ia hanya berdua dengan Kanti. Sedayu merasa jengah. Mengapa perempuan itu tak pergi saja bila memang tak membeli? Tiba-tiba saja Kanti mencondongkan tubuhnya mendekati Sedayu. "Kamu ilmu apa, Nduk? Kok sampai 2 kali punya suami dan mereka berdua mati tak lama setelah pernikahan kalian?" Sedayu terperanjat mendengar pertanyaan yang tak diduga-duganya. Bibirnya terbuka, hendak menyanggah tuduhan tersebut. Namun ia sama sekali tak mampu menemukan kata-kata yang tepat. Kanti tersenyum sinis. Perempuan itu puas telah menusuk telak hati Sedayu. Ia melangkah pergi dengan bernyanyi-nyanyi setelah melirik Nyai Sumirah yang berjalan kembali menuju lapaknya. "Ada apa? Ngapain dia?" tanya Nyai Sumirah seraya meletakkan gulungan ruko dan sajadahnya. "Enggak apa-apa, Mbok," dusta Sedayu. Ia menunduk dan menyibukkan diri dengan menata dagangan agar sang ibu tak melihat air mata yang menggenangi pelupuk matanya. Untunglah tak lama kemudian lapak kembali ramai pengunjung. Nyai Sumirah tak sempat lagi berbincang dengan Sedayu. Beberapa bulan Sedayu tinggal di Girilaya. Lama-kelamaan ia tak tahan lagi dengan cibiran dan pandangan tajam setiap orang yang berjumpa dengannya. "Aku akan ke Jogja dan tinggal di sana, Mbok," ujarnya suatu malam saat mereka berdua selesai makan. "Apa yang akan kamu lakukan di sana, Nduk?" "Uang bela sungkawa itu masih utuh. Jumlahnya lumayan banyak. Aku akan menggunakannya sebagai modal berjualan kain batik di Jogja. Kebetulan aku menyimpan alamat pembuatnya yang kudapat dari toko tempatku bekerja di Surabaya dulu." Nyai Sumirah menatapnya cukup lama. Meski tak pernah mengeluh kepadanya, namun perempuan itu tahu bahwa putrinya mengalami tekanan batin bila terus tinggal di Girilaya. Mungkin dengan kepindahannya ke kota lain bisa membantu memulihkan luka hati Sedayu dan memulai kehidupannya yang baru tanpa penghakiman dari orang-orang yang mengetahui masa lalunya. Singkat cerita, Sedayu pun mempergunakan uangnya untuk menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usahanya berjualan batik. Sesuai rencana semula, ia mengambil dagangan di toko yang sama tempat Ciklan kulakan. Sang pemilik toko yang mengetahui bahwa Sedayu pernah bekerja di toko Ciklan pun merasa senang sekali mendapati Sedayu sekarang bisa mempunyai usaha sendiri. Hanya berjalan sekitar 5 bulan, kios kecil milik Sedayu mulai sepi pembeli. Modal yang dimilikinya memang tak begitu banyak. Oleh karena itu koleksi dagangannya pun kurang bervariasi. Para pembeli lebih memilih untuk membeli langsung ke pasar. Sedayu yang nyaris putus asa pun langsung memutar otak untuk mencari cara bagaimana supaya dagangannya tetap laku. Tabungannya yang tak seberapa kini nyaris habis untuk bertahan hidup. Padahal 7 bulan lagi harus mempunyai dana untuk memperpanjang sewa kiosnya. Belum lagi uang yang harus ia kirimkan kepada sang ibu untuk melunasi hutang beliau kepada Ki Sutopo. Kepala Sedayu nyaris meledak bila harus menghitung-hitung pengeluarannya dengan pemasukan yang nyaris tak ada. Bisa menjual sebuah daster batik dalam 1 hari saja sudah merupakan suatu keberuntungan bagi Sedayu. "Yo yang mau kulakan daster lewat saya aja nih, Pekalongan Kota Batik nih, banyak daster ya." Kayaknya ada yang minat. Iklan. Kita lanjut. Akhirnya Sedayu berinisiatif menjual dagangannya dengan berkeliling menggunakan sepeda ontel. Ia membeli sebuah sepeda ontel bekas di pasar Beringharjo. Kondisinya lumayan terawat, meski sudah cukup tua. Dengan sepeda itu, Sedayu selalu berangkat pada pukul 8 pagi dan kembali ke kios itu sebelum maghrib tiba. Meski tubuhnya sudah terasa sangat lelah karena menggenjot sepeda puluhan kilometer setiap harinya, hasil berjualan pun tetap tak begitu menggembirakan. Hanya sedikit lebih banyak ketimbang hasil berjualan di kios.
Kadang terpikir olehnya untuk berpindah haluan mencari pekerjaan lain. Namun ia terlanjur membeli kain dan pakaian batik dalam jumlah yang banyak. Masih ada sekitar 2 karung besar yang belum terjual. Sungguh sulit menjual dagangannya, apalagi di musim hujan seperti sekarang. Ia harus berhati-hati dalam mengemas dagangannya agar tidak basah terkena air hujan yang turun hampir tiap hari dan membuat jalanan menjadi licin. Sedayu pun menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli ban sepeda baru agar tak tergelincir saat hujan. Hari itu masih sekitar pukul 4 sore. Hujan yang turun sedari pagi sama sekali tak memberi kesempatan bagi sang surya untuk memberikan cahayanya dalam mengeringkan tanah barang sekejap. Meski waktu maghrib masih lama, namun jalan raya sudah gelap dan sepi. Sedayu memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia sudah mulai merasakan tak enak badan sejak kemarin. Kepalanya terasa berat dan ia mulai bersin-bersin. Kondisi tubuhnya melemah. Mungkin karena terlalu sering berhujan-hujanan. Angin kencang bercampur hujan deras menggoyangkan pepohonan dan mematahkan ranting dan dahannya. Sebagian tanaman padi di sisi kiri dan kanan jalan raya juga rusak, diterjang angin puting beliung dan banjir. Dengan tak menghiraukan rasa sakit, Sedayu berusaha mengayuh sepedanya sekuat mungkin untuk melawan arah angin dari depan. Berat bebannya serasa bertambah kali lipat dibanding biasanya. Beberapa kali ia merunduk dan mengusap wajahnya yang kuyup. Rambut dan tubuhnya berbalut jas hujan plastik. Namun tetap saja air hujan bisa merembes masuk dari bagian leher hingga membuat dadanya basah. Panjang jas hujan yang hanya sebatas bawah lutut juga tak mampu melindungi bagian bawah celana panjangnya. Sandal jepit dan genggaman jemarinya pada stang sepeda terasa sedikit licin. Kayuan sepedanya semakin melambat karena Sedayu berusaha berhati-hati menghindari lubang di jalanan yang rata tertutup air. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah depan membawa butiran air yang menampar wajahnya. Sedayu gelagapan. Secara bersamaan sebuah truk besar membunyikan klaksonnya. Jaraknya terlalu dekat di belakang Sedayu. Sedayu yang terkejut spontan membanting stangnya ke arah kiri. Tak ayal, kantong berisi dagangan yang berat pun terayun ke kiri dan membuat sepeda itu terpelanting. Sayangnya ternyata di sebelah kiri jalan ada sebuah parit yang cukup dalam. Sedayu menjerit keras saat tungkai kanannya menghantam pembatas parit yang terbuat dari batu dan semen. Tubuhnya tercebur ke dalam parit dan terhimpit sepedanya. Dagangannya pun jatuh terlempar ke area persawahan yang banjir. Truk itu tetap melaju kencang, tak mempedulikannya. Dengan posisi kaki yang patah dan terjepit di antara kerangka sepeda, Sedayu sama sekali tak bisa bergerak. Ia menggunakan kedua lengannya untuk menyangga tubuhnya di atas dinding parit, agar posisi kepalanya tetap berada di atas permukaan air yang berarus kuat. Sedayu mulai lemas dan megap-megap dengan posisi kepala yang menghadap ke langit dan tertimpa air hujan. Sekian lama ia bertahan dengan posisi seperti itu. Tak ada satupun kendaraan atau orang yang lewat. Lengan Sedayu mulai kram dan semakin melemah. Kakinya pun mulai mati rasa. Ia nyaris jatuh pingsan. Setengah tersadar, telinga Sedayu mendengar deru mobil mendekat dari arah belakangnya. Ia tak bisa menoleh untuk melihat mobil itu. Ia hanya sanggup berdoa di dalam hati agar mobil itu tak melaju terlalu cepat sehingga pengemudinya bisa melihatnya di dalam parit. Keberuntungan sedang berpihak padanya. Mobil itu berhenti beberapa meter di belakang Sedayu. Pengemudinya membuka pintu mobil lalu turun dengan tergesa-gesa. Terdengar suara kecipak yang keras saat ia melangkah menghampiri Sedayu. Sedayu sudah sepenuhnya pingsan. Kepalanya mulai merosot seiring dengan lengannya yang kelelahan menyangga tubuhnya. Dengan sigap, lelaki itu meraba-raba di dalam air dan mengangkat sepeda yang menindih kaki Sedayu. Lalu dengan hati-hati ia menyelipkan tangan kanannya ke bawah punggung sambil menggunakan tangan kirinya sebagai tumpuan di atas permukaan aspal. "Maaf Jeng," katanya kikuk saat bersentuhan dengan tubuh dan pakaian Sedayu yang basah melekat. Ia berhasil mengangkat tubuh Sedayu keluar dari parit. Dengan terhuyung-huyung, ia mencoba membopong tubuh Sedayu yang lunglai.
dan membaringkannya di kursi belakang mobil. Lelaki itu kembali lagi ke parit untuk mengambil kantong dagangan Sedayu yang sudah berpindah beberapa meter dari lokasi semula. Ia meletakkan kantong-kantong itu di bagasi mobilnya. Sempat beberapa detik ia berdiri terpaku memandangi rongsokan sepeda Sedayu yang teronggok di tepi jalan. Namun akhirnya lelaki itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan meninggalkan lokasi. Baginya, sepeda itu sudah tak layak pakai karena sudah tua dan rusak parah. Lagi pula ia tak punya tali untuk mengikat sepeda itu di atas mobilnya. Sedayu tersadar dan memandang bingung ke sekeliling ruangan hingga tatapan matanya beradu pandang dengan seorang lelaki yang duduk di sebuah sofa di sudut kamar. Lelaki itu bangkit mendekatinya. "Kamu di rumah sakit?" ujar lelaki itu sambil menyeret kursi dan duduk di sebelah ranjang Sedayu. Sedayu mencoba untuk duduk, namun seketika ia menjerit dan meringis kesakitan. Rasa sakit pada kaki kanannya terasa luar biasa menusuk. Tanpa menyingkapkan selimutnya pun, Sedayu tahu bahwa ada bagian kakinya yang patah. "Jangan banyak gerak, kakimu patah dan harus segera dioperasi. Sebentar lagi dokter datang. Perawat sedang menyiapkan kamar operasinya." Kata-kata lelaki itu membuat Sedayu tersentak. "Operasi? Pasti sangat besar biayanya," teriak Sedayu dalam hati. "Oh ya, namaku Suwarto. Panggil saja Warto. Aku yang membawamu kemari. Siapa namamu?" Sedayu mengingat sayup suara deru mobil itu. Namun ia tak sempat melihat wajah penolongnya. "Sedayu namaku. Terima kasih sudah menolong." Lelaki itu hanya mengangguk dan tersenyum. "Di mana daganganku?" "Masih ada di dalam bagasi mobilku. Jangan khawatir. Aku tadi mengambil satu daster batik untuk mengganti bajumu yang basah dan kotor penuh lumpur." Sedayu membelalak. Warto tertawa. "Bukan aku yang mengganti bajumu, perawat yang melakukannya." Sedayu tersenyum malu karena Warto bisa membaca pikirannya. "Lalu bagaimana dengan sepedaku?" "Sepedamu rusak parah. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Bersyukurlah kau berhasil selamat." Seorang perawat masuk ke dalam kamar. "Kita ke ruang operasi sekarang, Bu," ujarnya. "Aku akan tunggu di depan ruang operasi," kata Warto kepada Sedayu. Sedayu mengangguk pasrah. Ia merasa tak mempunyai pilihan lain. Sementara itu, lelaki itu sudah membayar biaya operasi kakinya. Sedayu tak tahu bagaimana harus melunasi utang itu. "Aku ikhlas menolong. Sama sekali tak menganggap itu sebagai suatu hutang," ujarnya beberapa jam setelah operasi selesai. Meskipun demikian, Sedayu tetap saja berjanji dalam hati suatu saat akan mengembalikan uang milik Warto. Sementara itu, Sedayu masih dirawat selama 3 hari di rumah sakit sebelum diizinkan untuk pulang dan menjalani rawat jalan. Selama itu pula Warto setia membesuk dan membawakannya makanan. "Aku tahu makanan di rumah sakit ini pasti tidak enak toh," sengiranya muncul saat menyodorkan bungkusan nasi padang beserta sebuah sendok plastik kepada Sedayu yang duduk berselonjor di ranjangnya. "Sebentar lagi aku akan mengantarmu pulang. Tinggal menunggu nota pembayaran. Jadi sekarang makanlah dulu." "Terima kasih," jawab Sedayu lirih. Kurang dari 1 jam kemudian Sedayu sudah berada di dalam mobil Warto. Sepanjang perjalanan Sedayu hanya diam membisu. Ia merasa canggung duduk berduaan dengan Warto. Hanya sesekali ia berbicara untuk menunjukkan arah menuju kiosnya. "Aku lupa bertanya kepadamu untuk mengabari keluargamu di rumah. Pasti mereka mencari-carimu beberapa hari ini. Bodoh sekali aku," keluh Warto. "Dengan siapa kau tinggal di rumah itu?" Sedayu tersenyum lemah. "Tak perlu khawatir. Aku pendatang kok, hanya tinggal sendirian. Keluargaku ada di kampung." Warto menoleh. Ia tampak terkejut. "Oh ya? Lalu bagaimana kau bisa mengurus dirimu nantinya bila tak ada yang membantumu berdiri atau berjalan?" "Aku pasti bisa kok. Kakang tidak perlu merasa khawatir," jawab Sedayu. Meski Warto tak menjawab, namun raut wajahnya tampak cemas. Ia memikirkan sesuatu. Tak berapa lama sampailah mereka di depan kios. "Ya, mana rumahmu?" tanya Warto sambil membukakan pintu mobil untuk Sedayu. "Bukan rumah. Aku tinggal di kios ini."
Sedayu menunjuk dengan dagunya. Warto tercengang. Kau tinggal di kios? Sedayu mengangguk malu. Warto membantu Sedayu memasukkan anak kunci. Hawa pengap seketika menguar dari ruangan sempit yang tertutup selama berhari-hari itu. Warto melihat selembar kasur dan bantal yang sama-sama tipis tergelar di atas lantai. Juga barang-barang Sedayu yang tak seberapa yang ditaruhnya di dalam kardus. Sisanya hanya rak-rak yang menempel di dinding papan yang sebelumnya digunakan Sedayu untuk meletakkan dagangannya. Jadi kau tinggal sendiri di kios ini? Warto memastikan. Sedayu mengangguk. Ia mulai merasa jengah karena Warto tak segera berpamitan. Ia malu menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar. Dari ekor matanya ia bisa melihat beberapa orang tetangga yang melongokkan kepala mereka. Kamu tidak bisa tinggal di sini sendirian dalam keadaan seperti ini. Kakimu patah, kamu butuh istirahat juga. Tempat tidurmu berada di lantai. Pasti sulit bagimu untuk bangkit atau berbaring, ujar Warto. Dalam hati Sedayu membenarkan pendapat itu, namun ia hanya diam. Ayo tinggal di rumahku saja, ujar Warto sambil berbalik ke arah pintu. Ia sudah bersiap mengunci kios itu lagi. Sedayu gelagapan. Ia tak mau tinggal bersama Warto. Bantuan lelaki itu sudah sangat banyak. Ia tak mau merepotkan Warto lagi. Oh, ndak usah Kang, jawab Sedayu rikuh. Aku ndak apa-apa kok tinggal di sini, sudah biasa. Kamu ndak usah sungkan Sedayu. Kalau kamu memaksakan tinggal sendirian dan tiba-tiba kamu terpleset dan jatuh, lalu kakimu patah lagi, nanti malah tambah repot. Ayo ke rumahku sekarang, potong Warto dengan jengkel. Sedayu tak berani membantah lagi. Ia berbalik tertatih-tatih dengan tongkat penyangga di bawah ketiak kanannya. Ia pun menurut saat Warto menyuruhnya masuk kembali ke dalam mobil. Perjalanan menuju ke rumah Warto ternyata cukup jauh. Sedayu berusaha menenangkan hatinya. Siapa saja yang tinggal di rumah Kakang? Tanyanya sungkan. Hanya aku dan Galuh, anak perempuanku. Sedayu masih menunggu kelanjutannya. Namun tampaknya hanya itu jawaban Warto. Kemana ibunya Galuh? Dia sudah meninggal, sakit. Oh maaf. Pandangan Warto tetap menatap ke depan, seolah tak ingin memperpanjang topik pembicaraan itu. Kini Sedayu semakin gelisah membayangkan akan tinggal di rumah seorang duda. Apa kata orang nantinya? Mobil itu melambat saat memasuki pekarangan berkerikil. Warto memarkir mobilnya di dalam garasi yang terletak di sebelah sebuah rumah besar bercat putih. Dengan melihat rumah itu sekilas, Sedayu menangkap kesan bahwa Warto adalah orang yang berada. Apalagi ukuran rumah itu dan tamannya yang cukup luas dan terawat. Sedayu sempat melihat ada seorang tukang kebun yang sedang merapikan tanaman. Nah, ini rumahku Sedayu, kata Warto sembari membantu Sedayu turun dari mobil. Lelaki itu mempersilahkan Sedayu duduk di ruang tamu. Sebentar, aku cari Mbak Sri di belakang. Sedayu mengangguk saja, meski tak tahu siapa perempuan yang Warto maksudkan. Tak lama Warto pun kembali ke ruang tamu. Mbak Sri sedang membuatkan teh untuk kita. Lalu ia akan menyiapkan kamarmu. Warto menunjuk sebuah kamar tertutup di seberang mereka. Kita bisa makan dulu sambil menunggu kamarmu siap. Sedayu merasa sangat tak enak hati sudah merepotkan Warto sedemikian rupa. Terima kasih Kakang, sudah banyak sekali membantuku, ucapnya tulus. Hidupku juga pernah sangat susah Sedayu. Namun banyak sekali orang yang dengan ikhlas menolongku. Jadi, saat aku berkesempatan untuk membantu orang lain, mengapa aku harus menyia-nyiakan kesempatan itu? Ujarnya bijak. Monggo, ini tehnya Pak. Seorang wanita seusia Sedayu tersenyum saat meletakkan 2 gelas teh di atas meja. Nah, Sedayu, ini Mbak Sri, tetangga belakang rumah. Dia bekerja di rumah ini. Mbak Sri datang setiap hari mulai jam 7 hingga 5 sore, kecuali hari Minggu. Kalau aku tidak ada di rumah, Mbak Sri yang akan membantumu ya. Iya Mbak, jangan sungkan-sungkan, Mbak kan sedang sakit. Aku siap membantu kapan saja Mbak membutuhkan, ujar Mbak Sri. Sedayu mengangguk. Suwun je Mbak. Oh ya, nanti Mbak bisa menempati kamar itu. Aku cuma akan mengganti spray dan sarung bantalnya saja, biar seger.
Mbak Sri menoleh ke arah Warto. "Monggo kalau jenengan mau makan Pak, sudah aku siapkan di meja makan." "Suwun Mbak, ayo kita makan dulu Sedayu. Aku sudah lapar," ajak Warto. Sedayu sebenarnya merasa belum begitu lapar setelah makan di rumah sakit tadi. Namun saat melihat Warto makan, ia baru menyadari mungkin lelaki itu menahan lapar sejak pagi karena harus mengurusi segala keperluan Sedayu sebelum meninggalkan rumah sakit. Ia pun akhirnya ikut menemani Warto makan. Selesai makan, Warto menurunkan barang-barang Sedayu dari mobil dan membawakannya ke dalam kamar. Mbok Sri pun berpamitan pulang, hingga hanya tinggal mereka berdua saja di rumah itu. Berduaan di dalam kamar dengan Warto membuat Sedayu merasa sangat rikuh. Namun tampaknya lelaki itu sama sekali tak menyadarinya. Ia terus saja membantu Sedayu menata barangnya dan mengobrol segala macam. "Oh ya, di mana Galuh?" tanya Sedayu saat teringat nama anak gadis Warto. Warto melihat jam di pergelangan tangannya. Biasanya jam segini sudah perjalanan dari sekolah. Sekolahnya memang selalu pulang agak sore. "Oh, di mana ya bersekolah?" tanya Sedayu lagi. Belum sempat Warto menjawab, terdengar suara dari arah ruang tamu. "Siapa dia, Bapak? Mengapa kalian berada di dalam kamar?" Nada suara itu penuh rasa curiga, sama sekali tak bersahabat. "Ah, itu Galuh baru datang. Masuk sini, Dok. Kenalan sama Mbak Sedayu," ajak Warto. Tubuhnya memutar memandang sang putri yang bergeming bersedekap di ambang pintu. "Kalian tidak sepantasnya berdua-duaan di dalam kamar," bentak gadis itu. Galuh berbalik, lalu melangkah pergi dengan menghentakkan kaki dan mengumpat. "Sebentar Sedayu, aku harus berbicara dengan Galuh," ujar Warto pelan, lalu bergegas keluar kamar. Sedayu yang masih terkejut hanya diam. Tangannya yang sebelumnya sibuk menata barang-barangnya di atas meja rias mendadak berhenti bergerak. Ia merasa tak diterima di rumah ini oleh Galuh. Di ruang tengah terdengar bapak dan anak itu sedang berdebat. Warto berbicara halus seperti sedang membujuk. Kebalikannya dengan Galuh yang berapi-api, seolah sengaja mengeraskan suaranya agar Sedayu bisa mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Gadis itu sama sekali tak menutupi rasa tak sukanya kepada Sedayu. Namun tiba-tiba perdebatan itu berhenti dan tak lama kemudian Warto pun kembali muncul di kamar Sedayu. Maafkan Galuh Sedayu, ia hanya tak bisa menerima kehadiran perempuan lain setelah kematian ibunya. Tapi sekarang dia bisa mengerti kok setelah aku beri pengertian. "Memang apa yang Kakang katakan padanya?" tanya Sedayu penasaran. "Aku hanya bilang bahwa kau harus tinggal di rumah ini sampai pulih, karena aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku yang tanpa sengaja telah menabrakmu hingga membuat kakimu patah dan tak bisa bekerja," ujar Warto dengan berbisik. "Tapi bukan seperti itu ceritanya," serga Sedayu. "Sudahlah," Warto memberi isyarat agar Sedayu memelankan suaranya. "Biarlah hal ini menjadi rahasia kita, Sedayu. Aku pun mengatakan hal yang sama pada Mbak Sri tadi." Sedayu tercenung. Ia merasa telah melakukan sebuah kesalahan. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Evi Silma, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya, tetap di Fakta Sejarah.